Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Safira Fahruriza dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Irfan. Jadi Bapak Irfan ini merupakan salah satu perangkat desa di Desa Banyuadem. Baik, selamat sore Bapak Irfan. Selamat sore Mbak. Baik, jadi bagaimana kabarnya nih Bapak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai Bapak terkait dengan hubungan Bapak saat di pekerjaan, yaitu di Balai Desa sebagai perangkat desa, dengan hubungan di masyarakat, sosial masyarakat, seperti itu Bapak. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Safira bahwasanya saya seorang warga Desa Banyuadem, juga sebagai perangkat Desa Banyuadem. Baik Bapak Irfan, apakah Bapak sudah hidup dengan nyaman untuk kita mulai untuk wawancaranya? Insya Allah Mbak Safira. Baik, pertanyaan yang pertama nih Bapak kan sudah sibuk ya di Balai Desa untuk melayani masyarakat di desa. Kemudian bagaimana cara Bapak itu mengelola waktunya antara pekerjaan yang wajib, yaitu di Balai Desa sebagai perangkat desa, dengan acara-acara yang ada di desa nih? Mungkin bisa diceritakan bagaimana efisiensi waktunya untuk mengelola dua hal tersebut. Untuk mengatur waktu, di mana dalam rangka pelayanan warga masyarakat di desa kami memang membutuhkan pengaturan waktu. Contohnya seperti itu. Suatu saat, suatu waktu perangkat desa harus dibutuhkan. Masyarakat harus bisa dilayani dengan luas. Untuk mengatur waktunya ya seperti itu. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahwasanya seorang perangkat desa itu juga seorang warga, juga seorang manusia biasa. Tentunya banyak kekurangan, kelemahan, khususnya di kesehatan ataupun di kesiapan badan seorang perangkat desa. Terus untuk mengatur waktunya, manajemen waktu ya harus pandai-pandai mengatur waktunya. Wah, berarti manajemen waktu itu sangat penting dan sangat ada tanggung jawab yang besar ya Pak. Mungkin bisa diceritakan nih salah satu pengalaman ataupun peristiwa yang paling berkesan dalam Bapak menghadiri acara dari warga. Mungkin bisa diceritakan ya Pak. Sebagai contoh, dalam rangka pelayanan masyarakat, dalam satu hari saya untuk mewakili pemerintah Desa Banyuadem, desa kami, yang paling berkesan adalah bagi saya khususnya pribadi, bahwasanya dalam satu hari itu pernah kita alami, benar-benar pernah kita alami bahwasanya ada 3 acara yang harus saya hadiri. Contohnya pagi di upacara kematian, ada orang meninggal, terus agak siang ada acara di mantenan, terus sorenya ada acara di pengajian. Wah, itu ya membutuhkan ekstra untuk sehat badannya, seperti itu. Wah, jadi ini merupakan sebuah pendekatan yang secara langsung untuk masyarakat ya Bapak, karena pelayanan di jam keluar jam kerja ini. Jadi menurut Bapak itu mengapa masyarakat itu banyak membutuhkan bantuan Bapak di luar dari jam kerja? Mungkin bisa diceritakan dari Bapak muda atau dari awal Bapak ini menjadi perangkat desa. Ya, terima kasih pertanyaan. Masih sekitar dalam rangka pelayanan warga masyarakat di sekitar kita. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya masyarakat itu tahunya, tadi sudah kami sampaikan, tahunya seorang perangkat desa itu semuanya serba bisa, serba ada, serba bisa, dan harus ada. Terus nanti percaya bahwa masyarakat itu setelah kita layani pasti semua permasalahan bisa selesai. Seperti itu bayangan masyarakat, seperti itu. Jadi kami gambarkan bahwasanya untuk di desa itu memang macam-macam dalam rangka pelayanan masyarakat, yang semuanya
selain kedinasan juga berbentuk bersifat sosial di warga masyarakat, sosial masyarakat gitu. Banyak sekali macamnya pertolongan pelayanan yang ada di masyarakat. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya semuanya pasti di perangkat desa itu pasti bisa. Jadi untuk tidak fokus kepada pelayanan kedinasan sampai-sampai dengan perkara di luar kedinasan, warga masyarakat itu sering minta pertolongan. Saya bahwa misalnya perangkat desa itu serba bisa ataupun serba ada. Baik, jadi menjadi perangkat desa itu juga harus serba bisa dan sangat dibutuhkan oleh warga di desa. Kemudian ini, misal kita berandai-andai nih Pak, ada kepentingan dua acara. Yang satu Bapak itu ada dinas di kantor keluar daerah, dan yang satu ada kepentingan warga untuk menghadiri Bapak ke mundur mantu atau menjadi MC dalam acara pernikahan tersebut. Itu kira-kira Bapak bagaimana menyelesaikan hal tersebut, ataukah Bapak akan memilih salah satu yang lebih penting atau bagaimana Pak? Baik Mbak Sapira, coba kami jawab. Seandainya ada dua acara yang berbarengan dalam satu hari ataupun satu waktu, yaitu tugas keluar dan ada tugas di dalam. Untuk memilih dua pekerjaan, yaitu tugas luar dan tugas di dalam daerah, tadi digambarkan oleh Mbak Sapira. Seandainya ada undangan di luar dinas, di luar daerah, yang satunya di dalam daerah, yaitu sebagai contoh dalam acara resepsi pengantin misalnya. Kita lihat dulu permintaan warga untuk menghadiri di acara pernikahan. Kita lihat dulu seandainya surat undangan itu bisa diwakilkan, maka untuk undangan yang di luar daerah itu nanti bisa kita wakilkan. Tapi seandainya kok memang harus menghadiri secara pribadi, maka kepentingan warga yang berkaitan dengan acara sosial warga tadi yang lain, di desa kita juga ada beberapa perangkat desa ataupun tokoh masyarakat yang bisa mengampu acara di pernikahan tersebut. Baik, mungkin sekarang kita akan beranjak ke topik lebih ke sosial masyarakatnya gitu Pak. Nah, misalkan pemuda-pemuda seperti saya itu kan mungkin ada kurang kepedulian terhadap sesama atau jarang untuk bersosialisasi ya Pak, karena banyak teman-teman di sekitar saya itu sibuk karena bersekolah ataupun kuliah maupun bekerja. Nah, apakah ada dampak positif jika pemuda-pemuda ataupun warga lainnya itu menjalin sosial masyarakat yang lebih rekat seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Sapira atas pertanyaannya. Sekali lagi akan coba kami jawab bahwasanya dalam rangka mengaktifkan peran serta masyarakat di kalangan wilayah ataupun di desa kami, perlu adanya campur tangan dari pemerintah desa ataupun pemerintah di atas. Seperti contoh dalam rangka pengendalian dalam rangka masyarakat, di dalam masyarakat itu banyak caranya. Contohnya kepedulian pemerintah desa ataupun pemerintah setempat, adanya pertemuan-pertemuan yang bersifat sosialisasi ataupun keagamaan perlu diadakan di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu untuk membiasakan masyarakat itu selalu bisa bersatu dalam rangka mengoptimalkan tujuan dalam rangka pembangunan di wilayahnya. Tujuannya dalam rangka
rangka membangun kepedulian kerukunan warga desa ataupun warga sekitar. Maka perlu sekali lagi adanya pertemuan-pertemuan yang bersifat rutinitas seperti selapanan ataupun mingguan ataupun bulanan dalam rangka pertemuan warga sekitar. Jadi disampaikan bahwasanya banyak masyarakat khususnya warga muda dan mudi yang saat ini memang kurang peduli dengan adanya kegiatan seputaran masyarakat. Di samping sekarang banyak disibukkan dengan sekolah ataupun kerjanya masing-masing ataupun kesibukan yang lain. Maka sekali lagi perlu adanya perekrutan ataupun pertemuan-pertemuan di tingkat warga sekitar. Baik, jadi untuk pemuda seperti saya ini tetap ada harus bantuan atau campur tangan dari pihak pemerintah desa ya Bapak, untuk lebih merangkul ke sosial kemasyarakatannya. Jadi apakah ada langkah atau solusi supaya ada pemuda yang seperti mengikuti jejak Bapak Irfan yang aktif di sosial kemasyarakatan ini? Banyak sekali saat ini, tadi sudah kami sampaikan, banyak pemuda-pemudi yang disibukkan dengan agenda ataupun acaranya seperti sekolah, kerja ataupun kegiatan yang lain. Tapi perlu sekali lagi untuk pemuda-pemudi itu bisakah untuk meneruskan perjuangan para pendahulu seperti itu, terus bisa membangun wilayahnya, membangun desanya untuk meneruskan perjuangan para pendahulu seperti itu. Memang untuk pemerintah desa seharusnya memberikan contoh bagaimana untuk meneruskan dalam rangka untuk mencetak kader-kader pembangunan di desa. Jadi untuk bagaimana pemuda itu dapat meneruskan seperti perjalanan Bapak itu tetap ada songsongan dari para pendahulu seperti itu. Jadi ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir nih Pak, tentang pesan atau nasihat untuk diberikan kepada halayak umum seperti masyarakat, muda dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan masyarakat itu sangat dinilai penting untuk sesama manusia. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bahwasanya kesan yang paling terpenting yang kami rasakan selama menjadi seorang perangkat desa, suatu tugas bisa terselesaikan itu menjadikan kepuasan tersendiri bagi seorang perangkat desa. Terus untuk pesan, marilah dalam rangka memajukan, membangun desa ataupun wilayahnya masing-masing, perlu adanya dukungan dari semua lapisan warga masyarakat yang ada di desa. Kami mengajak kepada semua warga masyarakat, tua, muda, putra, putri, pria, wanita, tidak ada yang membedakan dalam rangka membangun kemajuan desa. Baik, tidak terasa Bapak sudah di akhir dari sesi wawancara ini. Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara oleh Bapak Irfan, yang pertama itu manajemen waktu itu sangat diperlukan dari Bapak Irfan sendiri. Manajemen waktu itu antara pekerjaan yang wajib yaitu di balai desa sebagai perangkat desa dengan acara-acara yang ada di sosial kemasyarakatan itu juga diperlukan efisiensi secara tepat. Kemudian perangkat desa itu juga dinilai seperti orang yang penting di desa karena hampir semua lapisan masyarakat itu sangat membutuhkan adanya perangkat desa seperti Bapak Irfan ini. Jadi Bapak Irfan ini juga bisa mempertimbangkan bagaimana acara yang harus dihadiri langsung dan acara yang dapat diwakili. Kemudian juga untuk bagaimana cara pemuda di masyarakat ini dapat lebih erat itu dengan mengadakan perkumpulan yang diadakan juga dari pemerintah desa dan ikut serta dari masyarakat. Kemudian yang terakhir itu bagaimana pemuda ini dapat
meneruskan dari tokoh pendahulu dengan SDM juga harus mumpuni, kemudian hubungan antar masyarakat satu dengan yang satu itu juga harus erat untuk menciptakan pemuda-pemudi di masyarakat desa ini secara erat. Itu diperlukan pertemuan yang rutin dari peran serta pemerintah desa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan karena sudah meluangkan waktunya ya Bapak. Demikian wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.